Hai Aries, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Rose Watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aries, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton juga. Nggak hanya sun sign kalian Aries, tapi moon sign juga, ascendant atau rising sign kalian. Oke, langsung aja gue mulai dengan gue lupa. Untuk yang belum terbiasa dengan channel gue saranin nonton 12 rumah astrologi ya, karena bisa bantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue baca tarot. Oke, langsung aja gue mulai dengan literary witches oracle card untuk melihat apa sih yang terjadi pada Aries di bulan Agustus. 3 kartu aja. Oh ya, chicken, peacock, story. Wow. Okay. Under the deck, mushroom. Jantung bacaan kalian, peacock. Mungkin kalian menuntut diri kalian sendiri untuk menjadi yang indah, yang paling indah. Artinya di sini ya kalian menuntut diri kalian sendiri untuk menjadi lebih indah dari yang kemarin, meningkatkan standar kalian sendiri. Chicken di sini bukannya penakut ya. Chicken di sini adalah awakening, kesadaran. Mungkin kalian mulai menyadari akan yang namanya indah itu sendiri. Keindahan yang sejatinya itu seperti apa. Ada awakening, ada kesadaran. Karena dia sukanya membangunkan, bikin melek kita kan, ayam, chicken. Dari narasi-narasi yang ada di benak kita. Narasi-narasi itu ya, story ya, cerita-cerita itu nggak semuanya milik kita. Ada yang kita diajarkan, ada yang kita baca, ada yang kita nonton, ada yang kita diberitakan. Narasi-narasi itu nggak semuanya adalah pengalaman kita. Nah, yang perlu kita sadarin adalah bagaimana memfilter narasi-narasi itu, dan kita punya kebebasan, punya bahkan tanggung jawab, ya, punya hak dan kewajiban untuk menciptakan narasi-narasi kita sendiri. Di situ seperti gambar ya, itu ada kelinci itu konotasinya sebagai mental victim. Ada setan, ada spirit, ada hantu, ada tengkorak. Bagaimana kita memfilter narasi-narasi yang ada, yang menu-menuin benak kita sendiri. Karena itu semua akan mewujud. Jadi keindahan yang kita ciptakan itu berdasarkan narasi-narasi kita sendiri yang kita bangun, kita kasih makan selalu. Sadarin aja. Alam bawah sadar kalian, mushroom itu bisa menyembuhkan. Mushroom itu tanaman paling langka. Dia bisa nyembuhin, dia juga bisa bikin halu. Jadi ini energi Neptune ya. Neptune juga retrograde ya.
hati-hati dengan keindahan dari mindset kita sendiri, narasi-narasi yang kita create di kepala kita. Oke. Kalau biasanya gue buka pakai Lucky Tarot, kali ini gue nggak pakai Lucky Tarot, gue pakai Light Seer Tarot, Major Arcananya aja. Oke. Seperti biasa ini 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi. Oke. Karena gue lagi bacain Aries di rumah pertama. Oke. Apa yang Aries perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala pergeseran energi planet yang berlaku di bulan Agustus, dampaknya dalam setiap aspek kehidupan Aries bagaimana? Rumah pertama, rumahnya Aries, The Tower. Rumah kedua, rumahnya Taurus, The Lovers buat Aries. Rumah ketiga buat Aries itu rumahnya Gemini. Kalian dapat Libra, The Justice, sorry. Rumah keempat untuk Aries itu rumahnya Cancer. Kalian dapat The Hangman. Rumah kelima rumahnya Leo untuk Aries, dapat The High Priestess. Rumah keenam rumahnya Virgo, kalian dapat The Hermit. Rumah ketujuh rumahnya Libra, kalian dapat The Hierophant. Rumah ke-8 rumahnya Scorpio, kalian dapat The Wheel of Fortune. Rumah ke-9 rumahnya Sagittarius buat Aries, kalian dapat The Fool. Rumah ke-10 rumahnya Capricorn untuk Aries, dapat The Emperor. Rumah ke-11 rumahnya Aquarius untuk Aries, kalian dapat The Strength. Rumah ke-12 rumahnya Pisces untuk Aries, kalian dapat The Moon. Wow. Under the deck, The Magician. Oke. Gue mulai dari tanggal 28 Juli ya, itu ada New Moon di Leo, juga Jupiter retrograde di Aries, dan ada aspek planet Merkuri di Leo konflik dengan Uranus di Taurus. Artinya New Moon di Leo buat Aries itu di rumah kelima, tentang bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang romance, love affairs. Di rumahnya Leo kalian dapat The High Priestess, ada silence. Mungkin kalian lagi diem-dieman, entah mungkin sama anak kalian ya, nggak komunikasi. Mungkin kalian diem-dieman sama suami, pacar. Tadi kalian hanya mencoba untuk memahami
mencoba untuk netral. Ini energinya Pisces atau Cancer. Untuk sebagai energi Pisces, buat kalian Aries itu di rumah ke-12 tentang rumah ke-12 itu tentang hal-hal yang tidak terdefinisi, tentang hal-hal yang di luar materi, termasuk spiritual, termasuk karma, termasuk alam bawah sadar, limiting beliefs ya, kepercayaan yang membatasi diri kalian sendiri, tentang kegelapan. Di rumahnya Pisces kalian ada the moon, ada rahasia, ada yang sifatnya sangat emosional buat kalian, ada yang kalian tutup-tutupin, ada yang kalian sembunyikan, yang kalian tidak ungkapkan. Ini energi Cancer. Cancer buat Aries itu di rumah keempat, home, family, dan tradisi. Kalian dapat The Hangman. Balik lagi ke rumahnya Pisces, di rumah ke-12. Jadi di rumah Hangman itu energi Pisces lagi. Kalian ada sangat emosional ya. Moon itu sangat emosional. Ada yang gantung, ada pengorbanan, ada pengkhianatan, ada apapun itu narasinya, apapun itu alasannya. Pengorbanan itu adalah pengkhianatan pada diri sendiri. Yang mungkin kalian mencoba melihat dari sisi lain ya. Untuk melihat yang tidak terlihat. Kalian mencoba mempelajari karma itu sendiri mungkin. Wow. Dan energi Jupiter di Aries yang retrograde itu artinya kita shifting fokus ke dalam diri kita sendiri ya, untuk self aware ya, untuk kesadaran diri gitu. Kalian sendiri, keindahan yang kalian ciptakan itu berdasarkan nilai-nilai yang bagaimana, story yang bagaimana, narasi yang seperti apa. Halu apa penyakit menyembuhkan. Anyway, di rumah kalian, di rumah Aries, rumah pertama ya, tentang self image, tentang citra diri kalian sendiri, tentang bagaimana kalian ingin terlihat, citra yang seperti apa yang kalian ingin orang melihat kalian ya. Kalian dapat The Tower. Kayaknya ada awakening proses di sini ya. The Tower ini energi Mars. Mars itu ada di Taurus. Dan di Taurus ada Uranus. Merkuri konflik dengan Uranus. Merkuri di Leo tapi diam itu. New Moon di Leo, Merkuri juga di Leo. Kalau kalian selama ini diam, hanya mencoba untuk menjadi netral atau mengamati, kayak di sini ada The Tower. The Tower itu sesuatu kejadian atau sesuatu hal yang sifatnya tiba-tiba atau mendadak, gelegar nih kayak petir.
merusak atau mematahkan apapun yang memang sudah terbangun, sudah kalian bangun. Citra diri kalian sendiri mungkin ya, yang kalian sudah bangun. Diam yang kalian itu akan pecah. Tentang hal-hal yang kalian sembunyikan selama ini mungkin akan terungkap demi nilai-nilai keindahan mungkin ya. Oke, tanggal 3. Anyway, tanggal 1 sama tanggal 2 itu agak-agak heavy energinya ya, karena Mars action. Mars itu tentang action atau tindakan. Mars juga dia konflik dengan Uranus di Taurus. Ya, Uranus di Taurus itu ini. Taurus buat Aries itu di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang nilai. Nilai, bagaimana kalian menilai, tentang bagaimana kalian menghargai, tentang bagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri juga orang lain. Apa yang bernilai buat kalian, apa yang berharga buat kalian, entah itu penghasilan, materi, harta benda. Anak, keluarga. Anyway, kalian punya pilihan. Ini the lovers kalian dapat ya, di rumah kedua, di rumah Uranus. Yang mana rumahnya Taurus, yang mana ada Uranus. Itu tentang nilai. Kalian punya pilihan dalam menghargai, mencintai, bahkan menilai diri kalian sendiri, termasuk orang lain, termasuk apapun yang berharga buat kalian. Kalian punya pilihan. Ini energi Gemini. Dan nilai-nilai yang kalian pegang itu berdasarkan pemahaman kalian, karena energinya Gemini. Gemini itu di rumah ketiga, di rumah Gemini kalian dapat the justice. Kalian mencoba menilai, menimbang, mencoba untuk adil, mencoba untuk diplomatis, mencoba untuk berkompromi. Tidak ada yang adil, nggak ada yang adil. Adil berdasarkan persepsinya siapa dulu. Adil pada diri sendiri nggak? Ini energi Libra. Libra buat Aries itu di rumah ke-7, relationship, partnership. Entah itu intrapersonal, entah itu dengan orang lain. Entah intrapersonal itu dengan diri, dengan diri kalian sendiri, orang lain. Sedangkan relationship dengan orang lain itu entah itu personal atau profesional ya. Kalau kalian mencoba untuk berkompromi atau adil, mungkin karena kalian punya pilihan ya dalam berrelationship atau berpartnership ya. Jadi di rumahnya Libra, di rumah relationship itu kalian dapat the Hierophant. Komitmen, institusi, lembaga, kepatuhan, tradisi ya, nilai tradisi, agama, Tuhan. Ini yang kalian pegang. Ini energi Taurus. Mungkin kalian berbagi ya. Kalian mencoba untuk adil. Oke. Kalian mencoba untuk konsekuensi dengan komitmen yang kalian pegang. Oke.
pemahaman, semuanya berdasarkan pemahaman kalian sendiri tentang adil itu sendiri. Anyway, tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo, meninggalkan Leo. Merkuri di Virgo itu sifatnya punya tendensi untuk menganalisa segala hal dan mengingat-ingat sampai ke detail. The devil in details. Jadi dan di rumahnya Virgo buat Aries itu di rumah ke-6. Dalam kesehari-harian, kebiasaan melayani orang lain, ya, service to others, ya. Itu kalian bagaimana? Nah, di rumahnya Virgo kalian dapat The Hermit, energi Virgo itu sendiri. Kalian lagi mengisolasi diri, mungkin kalian lagi sering merenung, kalian lebih sering mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Kalian lebih refleksi diri, ya. Atau mungkin beberapa dari kalian lagi mengisolasi diri, lagi work from home, WFH. Mungkin ada yang lagi kena COVID, ya kan? Anyway, it's a good thing. Tapi Jupiter di Aries ini yang memang retrograde, ya, sampai 4 bulan ke depan, berarti sampai November itu dia masuk ke Pisces, ya. Lagi-lagi tentang segala sesuatu yang kalian sembunyikan di alam bawah sadar kalian sendiri. Kalian diminta untuk mencermati alam bawah sadar kalian sendiri, karena di situ ada karma juga, kegelapan kalian sendiri. Oke. Tanggal 11 Venus masuk ke Leo. Dan meninggalkan Cancer. Venus masuk ke Leo, meninggalkan Cancer. Mungkin kalian akan mulai mengakhiri silence-nya kalian, ya. Venus itu tentang relationship. Venus itu tentang bagaimana kita menilai, menghargai diri kita sendiri juga, ya. Ya, nggak selalu untuk semuanya, ya, nggak semuanya. Untuk beberapa dari kalian ini lebih diam, atau untuk beberapa dari kalian, ya, kalian akan mengakhiri silence treatment dan mengakhiri apapun yang gantung di rumah, pengorbanan atau pengkhianatan di rumah. Kalian akan tidak mau lagi diam dengan Venus di Leo, karena Leo itu selalu sifatnya terbuka, open, ya, mengungkapkan. Dan tanggal 11 itu, ya, ada full moon di Aquarius. Full moon di Aquarius itu secara general, karena Aquarius itu tentang society, ya, tentang lingkungan sekitar kita sendiri, tentang teman-teman, tentang aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, tentang harapan-harapan, tentang sosial media, tentang keadilan sosial, rasa kemanusiaan. Jadi full moon itu konotasinya ending. Jadi secara general full moon di Aquarius itu kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya toksik di lingkungan sekitar kita, supaya kita sendiri juga lebih meninggalkan hal-hal yang tidak lagi selaras dengan kita, gitu.
full moon di Aquarius, di rumahnya Aquarius, di rumah ke-11, kalian dapat the strength. Energinya Leo, di rumahnya Leo, silence tadi. Di rumah kelima ya. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri pada diri kalian sendiri untuk mengungkapkan, untuk berbicara, untuk mengeluarkan aspirasi kalian. Karena pada dasarnya diam gak selalu emas. Tanggal 20 Mars masuk ke Gemini. Karena Gemini itu adalah mutable air signs ya, yang sifatnya air to wind. Merkuri ya, Gemini itu di bawahnya Merkuri. Jadi semuanya tentang pengetahuan dan komunikasi ya, mindset. Dan Mars itu tentang action. Mars di Gemini ya, itu sifatnya fleksibel. Tindakan kita, tindakan perilaku kita fleksibel, mudah beradaptasi dengan informasi-informasi, pengetahuan ya. Kalau yang keingintahuan yang tinggi ya. Anyway, Mars masuk ke Gemini, di rumahnya Gemini, rumah ketiga, kalian dapat kalian dapat justice. Kalian coba untuk lebih diplomatis, coba untuk adil dalam relationship kalian ya. Karena kalian menerima konsekuensi atas komitmen kalian sendiri yang kalian pegang. Tanggal 22 matahari meninggalkan Leo, masuk ke Virgo. Di rumahnya Virgo, The Hermit. Jadi mungkin karena kalian sering introspeksi, refleksi diri ya, kalian akan dengan seasonnya Virgo, matahari di Virgo, kalian akan mendapatkan pencerahan ya, kesadaran. Kalian akan menemukan terang dari dalam diri kalian sendiri untuk kebaikan kalian sendiri, kesehatan kalian sendiri, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus. Rumah kedua, rumahnya Taurus buat Aries ya. Tentang bagaimana, tentang nilai atau yang berharga buat kalian, entah itu materi, anak, keluarga. Dan Uranus itu jati diri kalian sendiri, keunikan kalian. Uranus itu sifatnya selalu mempertanyakan status quo untuk mencari terobosan-terobosan baru, gebrakan-gebrakan baru. Kalian punya pilihan bagaimana menilai, mencintai, menghargai orang lain, bahkan diri kalian sendiri, dan apa yang bernilai buat kalian. Kalian punya pilihan tentang komitmen kalian sendiri terhadap relationship kalian. Uranus retrograde artinya selama 5 bulan ke depan kalian dapat banyak kesempatan untuk menghadapi kekhawatiran dan kecemasan, juga ketakutan kalian sendiri tentang nilai-nilai yang kalian pegang sendiri dalam komitmen dan relationship, dan bagaimana kalian menaruh nilai-nilai
diri kalian sendiri, sejatinya diri kalian sendiri. Di bawah, di atas, sejajar, selaras. Tanggal 25 Merkuri meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Artinya komunikasi kita dengan Merkuri masuk ke Libra, kalau yang tadinya di Virgo itu sangat punya tendensi untuk menganalisa segalanya ya. Begitu dia masuk ke Libra, komunikasi kita sangat ringan, maksudnya friendly ya. Kita punya tendensi untuk lebih diplomatis dan lebih charming lah ya. Dan bagusnya kalau kita bisa gunakan energi Merkuri di Libra itu untuk mengasah skill atau kemampuan kita dalam bernegosiasi untuk mencapai yang terbaik dari dalam diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri kan. Merkuri di Libra. Ya. Libra komunikasikan tentang nilai-nilai itu dalam komitmen, entah itu berdasarkan tradisi atau enggak, tentang pilihan-pilihan kalian dalam berkomitmen. Nilai-nilai tradisi mungkin. Kepatuhan terhadap institusi dan lembaga. Pernikahan. Oke. Karena Merkuri di situ, komunikasi dan mindset ya. Untuk tanggal 27 New Moon di Virgo. New Moon lagi-lagi konotasinya tentang sesuatu yang baru, ingin memulai sesuatu yang baru yang sifatnya sangat emosional, kayak will gitu. It's a will, keinginan, kehendak baru dalam keseharian. Ya kalian sudah menetapkan karena kalian selama Leo season ya, kalian sudah mengisolasi, fokus pada diri kalian sendiri, introspeksi, refleksi diri ya kan. Kalian akan dapatkan pencerahan juga tentang kehendak kalian sendiri pada kebiasaan-kebiasaan yang kalian ingin mulai, initiate. Oke. Alam bawah sadar kalian dapat The Magician. Alam bawah sadar kalian kalian yakin dan mampu merealisasikan apapun kehendak, keinginan, mimpi kalian menjadi nyata. The Magician. Ini energinya Merkuri. Either apapun itu, relationship, ya partnership. Dan dalam keseharian kalian. Oke. Aries. Udah segitu aja dari The Light Seer, dari 12 kartu ini ya. Sekarang dari kartu Mystical Wisdom, apa petunjuk untuk Aries di bulan Agustus? Satu kartu aja.
Money. Money, 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 money. Find a way to abundance. Temukan jalan menuju ke abundance tuh. Abundance tuh apa sih artinya? Kepenuhan. Abundance itu kelimpahan. Money, money, money. Hidup Aries. Oke, segitu aja. Semoga resonate. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.